Salam dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Christian Rocky dengan NIM D1041211020. Saya merupakan mahasiswa Universitas Tanjung Pura, Fakultas Teknik, Program Studi Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang vektor. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas besar ujian akhir semester mata kuliah Matematika Dasar 2 yang diampu oleh Ibu Anggi Sri Murdianti Sukamto, STMT. Baik, saya akan menjelaskan pengertian vektor. Vektor adalah suatu besaran yang memiliki nilai dan arah. Suatu vektor ditunjukkan sebagai garis yang mempunyai arah. Besar atau kecilnya vektor ditentukan oleh panjang garis, sedangkan arah vektor ditunjukkan dengan tanda anak panah. Besaran vektor berbeda dengan besaran skalar, karena besaran skalar hanya memiliki nilai. Contoh dari besaran vektor adalah perpindahan, kecepatan, percepatan, gaya momentum, dan impuls. Penerapan vektor. Vektor banyak diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah beberapa penerapan dari vektor. Yang pertama, dalam navigasi. Di dalam navigasi, vektor dapat digunakan untuk menentukan posisi di permukaan bumi. Yang kedua, dalam pembuatan game. Di dalam pembuatan game, vektor digunakan untuk menghitung kecepatan, perpindahan, dan posisi sebuah objek di dalam game. Yang ketiga, dalam olahraga panahan. Di dalam olahraga panahan, arah gerak anak panah ditentukan dengan menjumlahkan vektor. Selanjutnya, kita masuk ke contoh soal vektor. Yang pertama, diketahui vektor M sama dengan 4i ditambah 7j dikurang 6k. Dan vektor N sama dengan 3i ditambah 2j ditambah 8k. Maka 3 kali vektor M ditambah 2 kali vektor N adalah. Untuk menjawab soal ini, kita langsung saja mengalikan 3 dengan vektor M. Jadi, 3 dikalikan 4i menghasilkan 12i, 3 dikalikan 7j menghasilkan 21j, dan 3 dikalikan minus 6k menghasilkan minus 18k. Lalu, 2 dikalikan vektor N. 2 dikalikan 3i menghasilkan 6i, 2 dikalikan 2j menghasilkan 4j, dan 2 dikalikan 8k menghasilkan 16k. Maka 3 kali vektor M ditambah 2 dikalikan vektor N sama dengan 12i ditambah 21j dikurang 18k ditambah 6i ditambah 4j plus 16k. Jadi 12i ditambah dengan 6i menghasilkan 18i, 21j ditambah dengan 4j menghasilkan 25j, dan minus 18k ditambah dengan 16k menghasilkan minus 2k. Jadi, 3 kali vektor M ditambah 2 kali vektor N sama dengan minus 18i ditambah 25j dikurang 2k. Untuk soal nomor 2, diketahui vektor T sama dengan 3i ditambah 4j. Maka panjang vektor T adalah. Karena yang ditanyakan adalah panjang vektor, jadi kita langsung saja masukkan ke dalam rumusnya. Jadi, panjang vektor T sama dengan akar dari 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. 3 kuadrat adalah 9, dan 4 kuadrat adalah 16. Jadi, akar dari 9 ditambah 16 adalah akar 25. Akar 25 adalah 5. Yang ketiga, diketahui vektor P sama dengan 2, 5, dan vektor Q sama dengan 4x. Jika panjang vektor P sama dengan panjang vektor Q, maka X sama dengan. Jadi kita menjawab soal ini dengan rumus panjang vektor P sama dengan panjang vektor Q. Karena di soalnya sudah disebutkan demikian. Nah, jadi akar dari 2 kuadrat tambah 5 kuadrat akan sama dengan akar dari 4 kuadrat ditambah X kuadrat. Nah, 2 kuadrat sama dengan 4, dan 5 kuadrat sama dengan 25. Jadi, didapatlah akar 29.
Akar 29 akan sama dengan akar 16 ditambahkan X. Lalu kedua sisi ini kita kuadratkan. Jadi akar 29 menjadi 29, sama dengan 16 ditambah X kuadrat. Jadi X kuadrat sama dengan 29 dikurang 16. Jadi X kuadrat sama dengan 13. Karena yang ditanya adalah X, maka kita mencari nilai X. X sama dengan plus atau minus akar dari 13. Yang keempat, panjang vektor AB jika diketahui koordinat titik A minus 3,1 dan B 9,6 adalah, yang pertama, kita cari terlebih dahulu vektor AB dengan cara mengurangkan B dengan A. Vektor B adalah 9,6. Di sini kita tuliskan dalam bentuk vektor kolom. Dikurangkan dengan A, yaitu minus 3, 1. Jadi 9 dikurangi minus 3, didapatlah hasil 12, dan 6 dikurangi 1, hasilnya 5. Jadi panjang vektor AB sama dengan akar dari 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. 12 kuadrat adalah 144, dan 5 kuadrat adalah 25. Jadi akar dari 144 ditambah 25 adalah akar dari 169. Akar 169 sama dengan 13. Jadi panjang vektor AB adalah 13. Demikian penjelasan saya mengenai materi vektor. Jika terdapat kesalahan dalam presentasi ini, saya mohon maaf. Juga saya menerima kritik dan saran dari teman-teman semua agar saya dapat melakukan presentasi dengan lebih baik di masa mendatang. Jika ada teman-teman yang ingin berdiskusi, saya persilahkan untuk berkomentar di kolom komentar. Demikian presentasi ini saya akhiri. Terima kasih.